Orang kalau masih beramal, menganggap amalnya adalah amalnya, susah keluar dari ujub. Susah itu, susah pakai sin kecil apa sin besar? Sin besar gitu ya. Susah keluar dari ujub. Kata Abu Hasan Asyadzili, kakek guru dari Ibnu Athaillah As-Sukandari, selama dia menganggap amalnya adalah amalnya, susah terbebas dari ujub. Nah itu, jadi berat. Cintai pemberi pesan, bukan pesannya. Jadi jangan GR kalau dapat hidayah lalu merasa mulia. Bukan untuk itu. Bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk disombong-sombongkan, tetapi ini adalah pesan dari Allah. Jadi Bapak Ibu, ada orang bodoh kalah oleh orang pinter. Orang pinter kalah oleh orang licik. Orang licik kalah oleh orang beruntung. Nah itu ya, mudah-mudahan pada jadi beruntung semua nih, amin. Itu yang gak bisa dikalahin sama orang licik tuh orang beruntung. Itu ya. Kita lanjutin lagi. Kenapa beruntung? Ya bisa jadi karena doa guru, gitu kan? Bukan hebat kitanya, bukan. Atau ada pesan, atau ada tugas, ada misi di balik itu semua. Kita nggak ngerti. Itu adalah takdir Allah. Apa itu al-warid? Warid itu artinya waroda. Waroda itu artinya yang datang. Datang maksudnya apa? Datang maksudnya adalah nurun ilahi yaqdhifuhullahu fi qalbi man ahabba min ibadihi. Artinya nur ilahi yang Allah limpahkan ke dalam kolbu orang yang dicintainya dari hamba-hambanya. Ini nur ilahi, itulah warid. Jadi kembali kepada kaidah yang pertama, Allah memberikan warid nur ilahi itu agar kamu datang kepada Allah. Nah itu ya, tiba-tiba kalau ada pencerahan, lagi tidur mimpinya apa? Mimpinya ngelihat neraka, lalu akhirnya dia bertaubat, gitu kan? Lalu lagi tidur mimpinya dia mati, lalu bertaubat. Nah itu namanya warid. Diberikan begitu bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk datang kepada Allah. Nah itu ya, Allah memberi sesuatu, memberi warid supaya kamu datang kepada Allah. Allah mendatangkan warid supaya datang kepada Allah, supaya kita datang kepada Allah. Apakah namanya spiritual enlightenment atau kesadaran spiritual, hidayah ilahiyah dan lain sebagainya. Nah inilah yang dimaksud dengan warid, teman-teman. Nah, kita ambil contoh nanti ya. Kita lanjutin dulu kaidahnya. Nah ini hikmah yang ke-52 langsung tentang warid-warid juga. Aurada, Allah mendatangkan alaikal warid, mendatangkan warid kepadamu, liyastakmilaka, untuk menggunakanmu. Nah itu, min yadil aghyar, dari tangan makhluk. Nah itu, Allah merebutmu dari tangan makhluk, Allah memperjalankanmu dari tangan makhluk, gitu kan? Nah, jadi diperjalankan oleh Allah, digunakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Nah itu, yang tadinya dikuasai oleh dunia, yang tadinya dikuasai oleh harta, yang tadinya nyari jabatan kerjaannya, nah itu kan makhluk. Tetapi tidak, Allah menggunakannya. Jadilah dia pegawai Allah. Nah gitu ya, pegawai Allah. Min yadil aghyar, dari tangan makhluk. Wa yuharriraka, dan Allah membebaskanmu min riqil athar, dari perbudakan dunia, perbudakan makhluk. Nah itu ya. Nah itu. Jadi warid itu didatangkan supaya kamu menjadi orang bebas, merdeka, gitu kan? Merdeka dari perbudakan hawa nafsu, perbudakan dunia. Tadinya gara-gara rupiah saudara jadi pecah, gitu ya. Kata lagu siapa tuh? Ebit. Nah ini udah paham nih ya, udah paham lagu Ebit ya. Gara-gara rupiah saudara jadi pecah, gara-gara jabatan dia menghalalkan segala cara, gitu kan? Ya Allah, ini itu namanya diperbudak oleh dunia. Itu harta, tahta, apalagi data, iya ya, kuota, itu benar.
Ya Allah, itu ya. Kita satu lagi deh. Jadi gerakan hati dari Allah untuk mengajakmu bekerja demi Allah. Nah itu kan, bukan demi manusia atau penilaian dunia. Terserah mau dinilai bagaimana, yang penting aku kerja terbaik. Ternyata nggak ketahuan kerja terbaik. Terserah, yang penting aku kerja untuk Allah, gitu kan. Bahwa nggak diakui prestasi saya, silakan aja, toh pahala tetap dicatat sama Allah, gitu kan. Ngapain nambah kerjaan begini, nggak meningkatkan performa saya, gitu kan. Penilaian saya sama aja dengan saya berbuat baik begini, gitu. Bukan begitu. Tetapi orang yang bekerja untuk Allah, dia membebaskan diri dari penilaian-penilaian manusia, penilaian dunia. Nggak apa-apa, terserah. Orang nggak tahu, nggak apa-apa. Bekerja dalam senyap, totonya ada orang teman kerja butuh pertolongan, dia bantu, gitu kan. Nggak masuk penilaian tuh, nggak apa-apa. Tapi kan Allah nilai, gitu kan. Penilaian dunia nggak masuk, penilaian akhirat masuk. Nah itu nggak ada ruginya. Berbuat baik tuh nggak ada ruginya. Mau ndo mobil, abis itu orangnya pergi langsung, nggak ucapkan terima kasih, nggak ada ruginya juga, gitu kan. Pas udah jalan, abis dia mau berhenti bagaimana di jalan, ucapkan terima kasih paling ding ding, udah selesai dia jalan. Kenal apa enggak, gitu kan. Nah itu gimana, kok nggak dicatat, rugi, ngapain nolong orang, kenal juga enggak, bukan kenal juga enggak, Allah maha mencatat. Nah itu, jadi membebaskan diri penilaian-penilaian manusia. Nah itu ya, warid agar engkau menjadi miliknya, bukan milik dunia. Oke. Jadi yang menghamba kepada Allah tak lagi diperbudak oleh makhluk. Nah itu ya. Langsung yang ketiga aja deh. Yang ketiga ini, jadi ketika Allah menyentuh hatimu, itu bukan untuk menjadikanmu istimewa, tapi untuk menjadikanmu bebas, gitu ya. Bebas, aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas, gitu ya. Siapa nih yang nyanyi? Ebit, bener kan? Ya Allah, bebas gitu, enak teman-teman. Nah kita, karena ini ada kaitannya dengan berikutnya ya teman-teman ya. Aurada, Allah mendatangkan alaikal warid, hikmah yang ke-53. Allah mendatangkan hal sesuatu yang datang, spiritual enlightenment, liyukhrijaka, agar mengeluarkanmu, min sijni wujudika, ini unik lagi nih, dari penjara wujudmu, ila fadai syuhudika, menuju ke lapangan penyaksian. Nah, dari penjara diri menuju ke lapangan penyaksian. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bagaimana nih? Nah ini penjelasannya. Jadi warid adalah jalan keluar dari keakuan. Nah ini ya, menuju penyaksian kehadiran Allah. Bukan aku, bukan yang penting aku harus tampil, aku harus dipuji, aku harus dipuja, enggak. Allah yang harus dipuji. Enggak dipuji kita enggak apa-apa, yang penting Allah dipuji. Enggak tampil enggak apa-apa, gitu kan. Kau bukan siapa-siapa, dan disitulah letak kebebasan. Nah itu. Jadi kalau yang sentralnya adalah kita harus diperhatikan, kita harus dimuliakan, kita harus dipuji. Ini yang bikin hidup jadi berat. Nah teman-teman, Allah itu menjamin kebutuhan kita, tetapi tidak menjamin keinginan kita, tidak menjamin pemenuhan gengsi kita, gitu ya. Mau nikah syaratnya apa? Rukunnya apa rukun nikah? Mempelai, 2 mempelai, gitu ya. Wali, nah itu ya. Lalu saksi, nah itu. Lalu datanglah ke KUA. Berapa biayanya tuh? 600 ya? 600, bener nggak tuh? 600, katakanlah 600 ya. 600.000 jadi kawin, terbebas dari maksiat. Tapi yang bikin mahal itu gengsi. Kita masa kawin itu dia tetangga kita, perusahaannya kerjanya sama kita, sama gitu ya. Masa bisa bikin akad nikah, pernikahan resepsinya begitu megah, masa kamu nggak bisa sih mas? Ya itu kan. Lalu apa kata orang-orang, apa kata dunia? Nanti ini ngatain bagaimana harga diri kita. Ini yang bikin mahal. Ini yang perlu kita bebaskan. Nah itu teman-teman, membebaskan
dari diri kita, dari ego kita. Nah, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara gengsi biaya jadi mahal. Lalu karena uangnya kurang, ngutang gitu kan. Selesai nikah utangnya banyak. Tapi kalau punya uang, udah deh, Dek, kita nikah di KUA gitu kan. Habis itu kita tasyakuran lah di masjid pakai nasi kotak gitu kan. Uang ada 30 juta dipakai 10 juta atau 5 juta, masih ada 25 buat modal. Nah, jadilah 2 but jus gitu kan. Iya. Itu. Nah, teman-teman, nah jadi itu kecerdasan finansial ya. Gara-gara egonya direndahkan, dia bisa bahagia. Dia bisa sukses. Nah, itu. Tapi kalau egonya ditinggikan, sengsara. Jadi yang bikin hidup kita sengsara ini adalah ego. Itu tas saya berapa ya? Paling ini 150.000 gitu kan, atau 100.000. Yang satu lagi yang lebih sering saya pakai itu 50.000. Istri saya bilang, Mas, itu tas yang itu sekian, teman kita yang itu sekian, beli dong, sekali-kali lah beli tas yang mahal. Yang itu berapa? 5 juta. Iya Bun, kalau aku beliin tas buat kamu 5 juta bukannya nggak bisa, aku bisa gitu. Meskipun berat juga gitu ya. Tapi berarti tas kamu itu 100 kali lipat dari tas aku gitu kan. Terus saya tanya lagi, Bun, ada orang tas 50.000 berdua jalan, yang satu tasnya 50 juta, kira-kira yang berpotensi dirampok yang mana gitu kan. Yang 50 juta itu justru nggak bagus buat security gitu ya. Jadi yang aman mana? Yang aman, yang enak, yang kadang-kadang ketinggalan itu nggak apa-apa. Tas saya ketinggalan udah 5 kali itu, nggak ada yang ngambil. 50.000 kata orang-orang, ya tas 50.000 paling isinya apa, kresek gitu kan, ya nggak jelas, daripada ngambil resiko tinggi udah didimin 5 kali ke Kudus, ke apa namanya, dodol apa tuh di Kudus itu, Jenang itu ya, Mubarok. Di situ lihat-lihat enak di Jenang Mubarok. Tas saya ketinggalan, saya berangkat lagi. Pas saya lihat, loh, tas saya ketinggalan, saya balik lagi ke situ, belum hilang gitu kan. Ke Bekasi, ke masjid sholat, ketinggalan udah sampai rumah belum hilang lagi gitu kan. Nah, itulah hebatnya tas murah. Nah, itu hidup tas murah gitu kan. Jadi teman-teman, yang bikin hidup itu egonya. Ngapain lagi ego-egoan gitu ya. Kira-kira manusia ini kalau kita bertindak atas supaya dapat pujian manusia, selesai nggak kira-kira? Saya bilang sama orang yang mau nikahnya, kenapa kamu mewah-mewah? Ya apa kata orang, kita diinjek-injek harga diri. Apa kamu menjamin kalau kamu menikahnya mewah itu nggak ada yang ngenyek, nggak ada yang nyela? Namanya manusia, apalagi netizen gitu kan. Wah, toksik. Kamu keadaan ekonominya begitu mewah, apa kata orang-orang? Paling minjem gitu kan. Galih nih, gagal oli nyilih, macam-macam. Emang bisa selamat dari celaan manusia? Nggak bisa. Itulah nama manusia. Jadi kalau cari pujian manusia nggak bakal selesai dah pokoknya dah. Kan kita ingat ada bapak sama anak bawa keledai gitu kan. Keledainya satu. Yang naik bapaknya, anaknya dicela. Bapaknya dicela, nggak kasih nama anak. Yang naik anaknya, anak nggak tahu diri gitu kan. Lalu akhirnya dua-duanya turun dari keledai. Bego amat dua-duanya. Satu kayak naik gitu kan. Keledai bukan ditaikin malah dituntun doang. Akhirnya 2 orang itu udah, ini salah, kita panggul deh keledai gitu ya. Kata orangnya, dasar orang gila, koplak gitu kan. Ini bikin konten apa bagaimana gitu kan. Wah, demi konten nih kayaknya gitu kan. Udah tahu dipakai kah salah satu atau bagaimana. Ini dipanggul. Dasar dunia terbalik gitu ya. Jadi kalau kita nurutin ingin dapat ujian dari manusia, ingin selamat dari celaan, gak bakal bisa. Udah gak usah mikirin orang lah. Yang penting perbuatan kita benar gitu kan. Lama nggak nikah. Kenapa? Ngumpulin uang, ngumpulin sampai berapa gitu kan. Maksiat terus gitu kan. Nah, kok pada ketahuan ya. Saya nggak nyinggung, sengaja aja sih. Jadi jangan nunggu sampai berapa, udah nikah aja gitu, daripada maksiat terus. Ini kalau pandangannya itu pandangan manusia, yang kita tatap manusia itu nggak ada selesainya. Tapi mari kita tatap Allah. Ya Allah, Engkau ridhonya bagaimana ya Allah?
Oh, aku tahu engkau ridhonya pasti yang halal ya Allah, yang jauh dari maksiat ya Allah. Baik, aku nikah nggak apa-apa, orang mau bilang apa terserah. Nah itu, hidup jadi ringan. Kalau hidup indah bila mencari berkah gitu ya. Bila mencari ridho Allah, hidup ini indah. Tapi kalau cari pujian manusia, hidup ini jadi berat. Apa aja jadi susah gitu kan. Itu. Nah itulah teman-teman, itu namanya penjara diri, namanya penjara ego. Itu namanya penjara ego. Jangan ikuti. Kita nih masuk penjara, kita jadi sengsara gara-gara ego. Nah itu ya. Jadi keluar dari penjara aku adalah awal dari mengenalnya. Singkirkan ego. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang menyaksikan Allah bebas dari melihat diri sendiri. Orang kalau masih beramal, menganggap amalnya adalah amalnya, susah keluar dari ujub. Susah itu. Susah pakai sin kecil apa sin besar? Sin besar gitu ya. Susah keluar dari ujub. Kata Abu Hasan Asyadzili, kakek guru dari Ibnu Athaillah As-Sukandari, selama dia menganggap amalnya adalah amalnya, susah terbebas dari ujub. Nah itu, jadi berat. Maka orang yang fadha'is syuhud, kelapangan musyahadah, dia lihat dirinya, yang diingat adalah Allah, gitu kan. Apa yang lakukannya ini semua dari Allah, ini adalah Allah. Aku mah apa tuh? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu ya. Siapa yang begitu tuh? Habib. Nah itu ya. Nah itu, aku nih nggak ada. La ilaha illallah. Nah itu. Tapi jangan mentang-mentang begitu ntar di majelis zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ajaran Ustaz Latif nih kayaknya gitu ya. Nah kita lanjutin teman-teman. Jadi kita cintai pemberi pesan, bukan pesannya. Jadi jangan GR kalau dapat hidayah lalu merasa mulia. Bukan untuk itu. Bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk disombong-sombongkan, tetapi ini adalah pesan dari Allah. Dapat WA dari istri pengantin baru, Mas Sair mana ya? Lagi ini. Oh lagi bazar, pantesan nggak kelihatan ya. Biasanya pengantin baru saya ingatnya Mas Sair nih ya. Dapat WA dari istri, Mas jangan lama-lama ya Mas, pulang ya Mas. Wah gitu kan, seneng sang pengantin baru itu. Yang dicintai bukan message-nya, tapi istrinya. Nah itu, begitu pula ketika Allah memberikan pesan cinta, itu jangan pesannya yang dibangga-banggakan, yang dicintai, tetapi Allahnya itu. Nah apa contohnya Warid? Tiba-tiba seneng ngaji. Dulu nggak seneng ngaji, giliran masuk ke Idol Mat kok seneng ngaji ya gitu kan. Nikmat ya ternyata ngaji gitu kan. Apalagi ngaji ada nasi kebuli gitu kan, semangka gitu dan lain-lain. Tahu-taunya seneng sholat. Ini Warid nih, hidayah dari Allah. Tahu-taunya seneng sholat gitu ya. Tahu-taunya pengennya berjamaah aja terus. Nah itu, tahu-taunya seneng banget sama jujur. Pokoknya apapun yang dia lakukan, kalau dia jujur itu puas banget gitu kan. Nggak apa-apa deh, saya dapat kecil, yang penting jujur gitu kan. Nah itu, diajak fraud akhirnya nggak mau, apapun terserahlah. Diajak fraud nggak mau, dia keluar dari itu, alhamdulillah ya Allah makasih engkau selamatkan, aku pengen jujur dan tercapai ya Allah, nikmat bener. Nah itu ya, biasanya yang begitu berkahnya nambah Bapak Ibu, karena yang namanya harta itu udah ditentukan oleh Allah. Mau fraud ya dapatnya haram, nilainya segitu, nggak fraud juga nilainya segitu, dapatnya halal dan berkah gitu. Pas udah selesai begitu, ternyata dapat rezeki dari tempat lain. Biasanya begitu. Cobalah istiqomah dalam kebenaran. Wah susah payah, aduh itu peluang banget tuh. Terserah, pokoknya saya dilihat oleh Allah, saya jujur, saya yang benar gitu kan. Kelihatannya hilang tuh harta tuh. Nggak lama kemudian biasanya datang, oh alhamdulillah, inilah kalau memang mempertahankan kebenaran gitu ya. Jadi beda antara berjalan dengan diperjalankan. Tadinya berjalan capek, diperjalankan oleh Allah gitu kan. Liyas ta'milaka, agar Allah memperjalankan kamu. Setelah mendapatkan hidayah lalu diajak untuk dakwah gitu kan, diajak untuk
apa namanya, aksi-aksi kemanusiaan yang tadinya mempertuhankan hawa nafsu. Pokoknya saya harus dihormati, pokoknya pendapat saya harus dipakai, nggak dipakai saya acak-acak gitu kan. Nah ini tanda-tandanya nih, rapat, pendapat nggak diterima, marah dia. Nah ini masih hawa nafsunya masih kencang, egonya masih tinggi. Nah, kata yang lain, ya ini serba salah ya, pendapatnya diterima rusak gitu kan, nggak diterima marah gitu. Ya Allah, ini pendapat, ini hawa nafsunya masih tinggi, berarti egonya nih. Lalu bahasa lainnya antroposentris. Antroposentris itu manusia adalah pusat segalanya, aku adalah pusat segalanya. Nah itu teosentris, aku nggak penting, yang penting Allah. Itulah teosentris. Nggak apa-apa pendapat aku nggak diterima, yang penting apa yang dilakukan itu mendapat ridho Allah. Nggak apa-apa saya nggak dapat keuntungan, yang penting Allah ridho. Nah itu nggak apa-apa saya nggak dapat banyak duit, yang penting Allah senang. Nah itu namanya pertimbangan, segala sesuatunya dipertimbangkan sesuai ridho Allah. Allah ridho apa enggak? Allah ridho apa enggak? Dan itulah ilahi anta maksudi, waridoka matlubi, bukan waridoya, bukan ridho aku, atau waridoi, bukan ridho aku, matlubi, yang paling utama ridho aku, bukan. Aku nggak seneng, aku nggak dapat, nggak masalah, yang penting ridho Allah. Nah itu namanya teosentris. Bahasa lainnya tauhid, bukan aku, tapi Allah, Allah, Allah. Ah itu, makanya di dalam qalbu kita dilatihkan, bukan aku, zikir khafi, tapi Allah. Ah itu ya, di dalam qalbu kita. Supaya apa? Supaya betul-betul hati kita yang kita ingat adalah Allah. Ngambil keputusan, Allah ridho apa enggak? Ketika ada kejadian, Allah ridho apa enggak? Ambil pilihan, Allah ridho apa enggak? Mana yang diridhoi oleh Allah itu. Nah itu teman-teman. Nah jadi akhirnya jadilah kita warid itu menarik kita, tadinya hamba dunia menjadi hamba Allah. Nah itu ya, apa hamba dunia? Motivasinya ingin dilihat, dipuji, dibayar, tidak diapresiasi, sakit hati, kecewa, nggak dipuji, kecewa, dikatain, kecewa, gitu kan? Sekelas Abu Bakar Siddiq, dikatain, dimaki-maki, diem aja. Sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatain ama, mending dikatain sama raja ya, dikatain ama Yahudi buta gitu ya. Ibaratnya kalau bahasa kita sampah masyarakat lah. Sampah masyarakat ngatain Rasul manusia termulia. Ini sangat nggak imbang. Tapi Rasul nggak marah. Itu udah selesai egonya, udah selesai dengan diri sendiri gitu kan. Nah itu. Nah, jadi begitu, nggak usah sakit hati. Biasa Rasul aja dikatain nggak marah, ente marah gitu kan. Nah itu kita lihat Rasul. Jadi orientasinya bukan nafsu tadi. Apa namanya, antropo itu antropologi manusia, antropo itu manusia. Jadi antroposentris itu pusatnya adalah manusia kita, bukan kita pusatnya, Allah. Nah itu bukan yang penting trennya keren meskipun membuka aurat, bukan begitu, tetapi bagaimana Allah ridho apa enggak apa-apa dah. Ini keren sama yang keren banget. Yang keren diridhoi oleh Allah, yang keren banget Allah murka. Mendingan yang keren. Nah gitu kan. Nah bagaimana diridhoi oleh Allah tapi tetap keren. Nah itu. Nah lalu bukan untuk eksistensi sosial, pujian orang-orang, bukan, follower, subscriber, like gitu ya, subrek gitu kan. Bukan untuk itu. Nggak di follow, nggak seneng, nggak begitu juga. Nah, terserah mau di follow, mau enggak, mau follower banyak, pokoknya aku tetap aja memberikan kebaikan. Jadi teman-teman ya, kalau kita posting ya bismillah, daripada ditonton 1 juta orang tapi nggak bermanfaat, mendingan ditonton 1 orang tapi bermanfaat. Nah udah, yang kita cari ridho Allah. Ya Allah, aku cari ridho Engkau, aku berdakwah melalui konten ini ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Terserah Engkau mau viral enggak, terserah, yang penting Engkau ridho. Nah itu ya. Nah, daripada nyari viral tapi Allah nggak ridho, itu ibunya dikeplak gitu kan, ya Allah itu ya, itu nyari viral tapi Allah nggak ridho itu ya. Jadi pusat diri bukan ego aku, rajin carmuk gitu kan. Jadi yang dicari hanya mencari ridho Allah. Ilahi anta
maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tenang dia, nggak diapresiasi juga tenang. Kenapa? Karena Allah Maha mencatat yang tadi itu ya. Mau nggak dinilai terserah, mau nggak dipuji terserah, nolong orang nggak dikenal nggak siapa, nggak dapat reward, nggak dapat kredit, nggak dapat apa-apa, terserah. Allah Maha tahu. Nah, Allah Maha mencatat. Nah itu enak. Jadi hidup ini ringan kalau kita ini mencari ridho Allah. Kita ngasih orang nggak berterima kasih. Woi, dikasih diem-diem baik. Terima kasih nggak apa? Dikasih juga gitu ya. Lain kalau pada anak kecil kita ngajarin berterima kasih. Ngomong apa habis dikasih terima kasih om gitu kan. Giliran salah, ayo minta maaf ya. Itu ajaran kerendah hatian. Ciri-ciri orang sombong, nggak mudah terima kasih, nggak mudah minta maaf. Nah, orang salah kok nggak minta maaf, ini nggak mudah. Ini namanya orang sombong. Tapi orang tawadu nggak salah aja dia minta maaf gitu. Maaf, bukannya saya ini gitu ya. Kayak yang di sinetron apa tuh, semua kata-kata diawali maaf gitu kan. Mohon maaf, bukan, itu tanda kerendahan hati itu. Tapi orang yang sombong nggak mau minta maaf dia. Ya itu. Jadi kepada anak kecil tadi adalah pendidikan lain, bukan berarti kita minta diterima kasih, bukan, lain. Ini ngasih orang marah-marah, nggak terima kasih, nggak apa-apa. Yang penting Allah mencatat. Saya nggak mencari pujian Anda, enggak, gitu kan? Enak, hidup itu enteng. Nyesel gue ngasih dia, kenapa? Boro-boro terima kasih gitu ya. Besok kagak gue kasih ya, gitu kan? Gue tahu dia butuh banget, tapi kalau dikasih kagak terima kasih, nyesel gue, gitu kan? Nggak usah begitu. Emang dia butuh banget, dikasih nggak terima kasih dia lupa. Tapi kan Allah Maha mencatat. Nah itu ya. Jadi orientasinya adalah taat, ridho, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kehendak Allah. Kebahagiaan itu bukan bila diterima manusia, bila dipuji manusia, tapi bila diterima oleh Allah. Ya Allah, aku alhamdulillah, memang sih aku nggak dapat peluang keuntungan besar, nggak dapat peluang uang besar, diajak fraud nih sama orang. Tapi nggak apa-apa, yang penting Engkau terima ya Allah. Aku nikmat banget, nggak apa-apa nggak dapat semua itu, yang penting Engkau ridho. Nah senang dia. Nah jadi sehingga ada yang rajinnya karena cari muka gitu kan. Tapi kalau orang yang hamba Allah, dia rajinnya dia bukan karena carmuk, always pro. Nah itu ya, baru nikah di depan mertua rajin banget sholatnya gitu ya. Mendingan lah itu cari muka, itu mendingan daripada cari murka. Udah di depan mertua kagak mau sholat, ini ngajakin ribut namanya gitu ya. Masih mending carmuk tuh masih mending lah gitu. Tapi jangan itu terus gitu ya. Nah itu. Tapi kalau always pro, sholat di depan orang banyak dia pakai lagu. Sholat sendirian cuman berdua sama istri dia pakai lagu juga. Kenapa? Dia ingin memberikan yang terbaik gitu kan. Fasohanya yang terbaik, dia ingin melantunkan Al-Quran yang terbaik. Ini firman Allah gitu kan. Nah always pro, mau nggak ada orang terserah. Nah itulah teman-teman. Berapa menit lagi Mas Bahrun? 3 menit lagi ya. Jadi intinya saya langsung pada quote-quote-nya aja deh teman-teman. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya mendapatkan warid? Nah warid itu Allah ngasih hidayah. Contohnya kayak Ibrahim bin Adham, anak raja dia, gimana kurang ditinggalkan kerajaan. Dalam rangka apa? Akhirnya dia menjadi sufi, jadi orang mulia juga tetap itu ya. Nah itu Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Ada warid apa? Kata onta lagi digembala, ontanya nengok ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu bukan di sini, kamu menggembalanya. Ah begitu ya. Bukan untuk menggembala di sini kamu diciptakan. Kata onta begitu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir sadar, ya Allah, iya ya, masa saya mau jadi gembala terus? Ya udah deh saya menyantren. Mulai 18 tahun mulai menyantren tuh. Nah, itu ya. Jangan udah terlambat nih. Bukan. 18 tahun baru menyantren Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu warid, dapat warid. Ibrahim bin Adham dapat warid. Lagi berburu di hutan, totonya ada suara, "Akhulik tak lihada, apakah kamu diciptakan untuk ini?" Pangeran dia, kayak dia calon raja berikutnya lah di kerajaan Balkan. Balkan itu Khurasan
tepatnya di daerah Afghanistan, itu Balkan itu ya. Nah, akhulik tali hada, apakah kamu diciptakan untuk ini? Waduh, siapa tadi suara? Tapi dengan itu akhirnya dia sadar, nemu orang fakir, gantian, kamu pakai baju ini, aku pangeran, gitu kan? Kamu pakai, akhirnya dia menjadi sufi, balik lagi jadi tetap saja jadi orang mulia. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar ngaji, ikhtiar menuntut ilmu, ikhtiar berbuat baik, ikhtiar dengan sodako, ikhtiar bergaul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu Allah mendapatkan warid kepada kita. Dan warid itu bertingkat-tingkat. Yang tadinya warid terbebas dari maksiat, akhirnya warid terbebas dari hawa nafsu, lama-lama warid terbebas dari penjara diri yang disaksikan hanyalah Allah. Masya Allah, itu ya teman-teman ya. Barangkali begitu dulu ya Mas Bahrun. Udah tinggal beberapa detik lagi barangkali. Intinya begitu ya. Nambah lagi. Oh gitu ya. Tinggal 1 menit lagi. Demikian intinya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita mendapatkan warid dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita datang kepada Allah dan banyak-banyaklah mengucapkan la ilaha illallah dan zikir di dalam kolbu, yaitu zikir khafi yang ada di dalam kolbu kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang berorientasi Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.